Wih, mit Leon kemarahan aja bakaran saya. Leon tuh, buru. Nah, Keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Alhamdulillah, wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Itu nggak bisa. Nah, ini dulu. Wah, berat sekali. Itu Suara ente geresakan pin. jelas deh. Tangges. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi tatap muka muajah virtual dari kami mahasiswa Unsika yang insya Allah akan mempresentasikan satu hadis. Langsung saja kepada para pemateri yang akan menyampaikan hadis, tentunya kepada pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Hamdan. Kepadanya dipersilahkan. Ya baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ataupun membawakan hadis tentang macam-macam syahid. Nah, sebelum ke pembahasan, saya akan terlebih dahulu membacakan hadis tentang macam-macam syahid. Yaitu hadasana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malikin an Sumi an Abi Sholihin an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamsi bitoriki wajada ghusna saukin ala tariki fa akharahu fa syakarallahu lahu fa ghafara lahu wa qala asyuhada'u khamsatun al-mat'unu wal mabtunu wal ghariqu wa sahibul hadmi wa syahidu fi sabilillahi azza wa jalla. Diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Nah, terjemahannya menceritakan kepadaku Yahya bin Yahya, ia berkata, aku telah membacakan hadis ini kepada Malik dari Sumi, dari Abi Saleh, dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tatkala seorang lelaki berjalan, ia menemukan ranting tajam di jalan, lalu ia menyingkirkannya, maka Allah berterima kasih kepadanya dan memberikan ampunan untuknya. Beliau melanjutkan bahwasanya para syuhada ada 5. Yang pertama yaitu orang yang mati akibat penyakit taun, yaitu penyakit seperti wabah ini, seperti wabah. Nah, kemudian ada orang yang mati karena sakit perut. Nah, selanjutnya yaitu orang yang mati tenggelam, orang yang mati tertimpa reruntuhan, dan orang yang syahid di jalan Allah seperti berperang gitu. Nah, jadi hadis ini gitu menjelaskan tentang macam-macam syahid yang dimana syahid ini terbagi orang yang meninggal syahid itu ada 5. Nah, yang tadi yang sudah saya sebutkan dan diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim nomor hadis 4940. Lanjut, ini kurang dikan ya syarah hadis. Lanjut. Kemudian ada pembahasannya yaitu tentang syarah hadis dari yang tadi saya sampaikan. Nah, dari kalimat tatkala seorang laki-laki berjalan, ia menemukan ranting tajam di jalan, lalu ia menyingkirkannya,
maka Allah berterima kasih padanya dan memberi ampunan untuknya. Nah, dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa keutamaan menyingkirkan suatu bahaya dari jalanan gitu. Itu termasuk perbuatan ke dalam cabang-cabang iman, yang dimana cabang-cabang iman ini merupakan cabang iman yang tingkatannya paling rendah. Kemudian An-Nawawi saat mensyarah hadis ini menyebutkan beberapa arti dari kata al-mabtun. Di antaranya adalah penderitaan sakit perut, yaitu diare, penderitaan edema ataupun busung air. Orang yang membusuk perutnya atau orang yang mati karena sakit perut secara umum. Bisa salah satunya apa sih disebutnya tuh angin duduk. Nah, adapun kata al-ghariq adalah orang yang mati tenggelam di air, dan kata sahibul hadmi adalah orang yang mati tertimpa reruntuhan. Nah, para ulama berpendapat bahwa kondisi-kondisi kematian dalam hadis di atas dihitung sebagai kesyahidan oleh Allah karena keganasan dan kesakitan yang luar biasa yang ditimbulkannya. Nah, maksud dari syahid di sini yaitu selain yang gugur di medan perang, yaitu mereka yang di akhirat kelak akan mendapat pahala seperti para syuhada yang gugur di medan perang meskipun di dunia mereka dimandikan dan disalatkan. Nah, kalau orang yang syahid karena penyakit itu beda gitu sama orang yang syahid karena berperang gitu. Nah, di sini dijelaskan menjadi 3 macam gitu. Yang pertama ada syahid di dunia dan akhirat. Nah, yaitu orang yang terbunuh dalam perang melawan orang-orang kafir gitu, membela agamanya, hubul watan minal iman lah. Itu disebut syahid yang pertama gitu. Dia akan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua yaitu ada syahid di akhirat. Nah, yaitu mereka yang disebutkan dalam hadis di atas gitu. Nah, yang ketiga ini yaitu syahid di dunia bukan di akhirat, yaitu mereka yang haus akan harta rampasan perang atau harta gonimah, atau mati saat lari dari medan perang. Disebutnya dia itu meninggalkan peperangan gitu. Syahid mah syahid, cuman meninggalkan peperangan demi harta gonimah. Nah, itu disebutnya syahid di dunia saja. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikannya tentang macam-macam syahid, yang dimana tadi dari hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa syahid itu ada 5, dan juga ada disebutkan bahwa pendapat para ulama terbagi menjadi 3 macam. Nah, yang tadi yang saya sebutkan seperti syahid berperang, syahid karena sakit, dan juga syahid karena harta gonimah. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Allah wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Hamdan atas penyampaian materinya. Selanjutnya masih sama tentang penjelasan dari hadis yang akan disampaikan oleh Saudara Gugun. Kepadanya dipersilahkan. Saya ini pelajaran gepetik terakhiran. Oh, pelajaran. Berarti Dodi ya? Baik, terima kasih. Mohon maaf, Saudara Gugun. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudara Dodi, kepadanya dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja melanjutkan materi. Yakni ada syarah hadis ya. Syarah hadis dari Ibnu Hajar Al-Asqalani memaparkan perbedaan pendapat mengenai penyebab orang yang mati syahid disebut syahid diantaranya, yaitu ada pendapat An-Nahr bin Sumail, yakni karena orang yang mati syahid pada hakikatnya dia itu hidup seakan-akan ruhnya hadir dan menyaksikan.
pendapat dari Ibnu Al-Anbari, yaitu karena Allah dan malaikatnya bersaksi bahwa surga diperuntukkan baginya. Nah, pendapat lain yakini karena saat ruhnya keluar, dia menyaksikan banyak karomah untuknya, atau dia menyaksikan keselamatan dirinya dari api neraka, atau saat kematiannya dia tidak menyaksikan apapun kecuali malaikat rahmah, atau karena pada hari kiamat dia menjadi saksi diutusnya para rasul atau malaikat bersaksi di hari akhir yang husnul khotimah baginya. Ibnu Hajar juga menyebutkan beberapa hadis yang menjelaskan macam-macam kematian yang termasuk ke dalam mati syahid, yaitu dari hadis Abi Malik Al-Asy'ari secara marfu yang berbunyi, siapa yang mati dibanting oleh kuda atau unta miliknya, atau mati disengat serangga, atau meninggal di atas tempat tidurnya, atau segala bentuk kematian yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, maka dia mati syahid. Nah, yang disahihkan Daruqutni dari hadis Ibnu Umar, yaitu matinya orang asing tak dikenal adalah syahid. Kemudian ada riwayat dari Ibnu Hibban, hadis Abu Hurairah, yaitu barang siapa yang mati terikat, dia mati syahid. Nah, Ibnu Atin mengatakan bahwa jenis-jenis kematian di atas adalah bentuk keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala atas umat Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai penggugur dosa dan tambahan pahala yang menyamai derajat para syuhada. Ibnu Hajar mengomentari bahwa kematian yang terhitung syahid di atas tidaklah sama tingkatannya. Hal ini berdasarkan hadis Amr bin Anbasah. Sesungguhnya Nabi ditanya, jihad apakah yang paling utama? Dan Nabi bersabda, siapa yang melukai kudanya dan mengalir darahnya, atau maksudnya perang di jalan Allah. Kemudian Ibnu Hajar membagi syuhada, orang-orang yang mati syahid, menjadi dua, yakni yang pertama syahid di dunia dan akhirat, yaitu orang yang berperang di jalan Allah dengan ikhlas dan tidak lari dari medan perang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Dodi atas penjelasannya. Selanjutnya, materi terakhir yang akan disampaikan oleh Saudara Gugun kepada yang dipersilakan. Oke, siap. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pelajaran yang dipetik dari hadis. Jadi isinya sedikit ya. Nah, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala atas umat Nabi Muhammad SAW adalah menganugerahkan kematian yang menyamai derajat para syuhada. Di antara kematian tersebut adalah orang yang meninggal karena suatu wabah. Mungkin itu ya sedikit singkat sekali ya dari pelajaran yang dipetik dari hadis. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pemateri. Mungkin dicukupkan sekian saja atas pemaparan materinya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami tutup. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.